Yo sobat-sobat Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya selalu wa amin. Oke, sebelumnya Wa Amin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Wa Amin yang prediksi yang mantul. Nah, sebelumnya kita bahas prediksi yang semalam, Pak. Ya, walaupun dibilang di sini billnya patah satu, setidaknya prediksinya agak lumayan. Semalam tuh Wa Amin prediksikan Haugesund lawan Viking. Semalam tuh Wa Amin prediksikan Wa Amin pasang ditahan di Haugesund sama di under di 3,5-nya. Di sini skornya tuh 4-2, Wa. Di handicapnya kita kena, sayangnya di undernya kita kurang kena karena di Haugesund pasti menang ya kan di sini. Kebantai dia. Nah, di Rosenborg melawan Kristiansund. Semalam tuh Wa Amin prediksikan Wa Amin pasang di pur di satunya sama di over di 2,34-nya. Di sini skornya itu 3-1, Wa. Handicapnya kita kena sama di overnya juga kita kena, Wa. Nah, di Flamingo melawan Amerika MG. Semalam tuh Wa Amin prediksikan Wa Amin pasang di pur di satunya sama di under di 2,34-nya. Di handicapnya kita kena, tapi sayangnya di undernya ya potongan bandot ya kan, kena di 2,34. Nah, di Atletico Mineiro melawan Fortaleza. Semalam tuh Wa Amin prediksikan Wa Amin pasang di pur di setengahnya sama di over di 2,4-nya. Di sini dua-duanya kita kena, Wa. Nah, di handicapnya kena, di overnya juga kena karena skor akhir itu 3-2. Nah, di sini agak lumayan, Wa, ya kan, kalau dipasang di single bednya. Nah, ini bill yang Wa Amin pasang. Di sini bill prediksi YouTube, ya Wa bisa lihat sendiri di sini. Kalah 1 di undernya Flamingo. Pan di sini enak ya kan, di Haugesund udah menang, ditahan di setengahnya. Di Rosenborg pur 1/4-nya, di sini kita menang. Nah, di Fortaleza-nya ini pasang di overnya juga menang, tapi sayangnya di sini patah 1 di undernya. Kalau pasang di sini purnya ya agak lumayan ya kan. Nah, kalau mau pasang tetap profit ya pasang di single bednya juga. Nah, sama satu lagi nih bill Wa Amin di dini harinya, pagi ya kan. Di sini nih Wa bisa sendiri, di Red Bull Bragantino yang kalah satunya, selebihnya menang. Nah, jadi selamat lah ya kan yang udah profit, yang udah ngikuti Wa Amin. Ya kalau pasang pandi gila-gilanya pasti, apalagi pasang di single bednya pasti tetap profit. Oke, Wa. Nah, Wa, nggak usah baca lagi, langsung aja Wa Amin kasih prediksi Wa Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wa Amin agar Wa Amin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya, Wa, supaya nggak ketinggalan prediksi Wa Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang Wa bereskan untuk malam ini sama dini hari juga nih, di Liga Norwegia sama satu nih Liga Brazil. Strømsgodset melawan Lillestrøm, Bodø Glimt melawan Ålesund, Vålerenga melawan ODD Greenland, Alfai melawan Palmeiras. Nah, langsung saja, Wa, ke pertandingan pertama. Strømsgodset melawan Lillestrøm. Di klasemennya di sini, Lillestrøm ini peringkat pertama dengan poin 27, sedangkan Strømsgodset ini peringkat kelima dengan poin 17. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 3 kali kemenangan tuh di Lillestrøm dan sekali kemenangan tuh di Strømsgodset. Dan sekali berakhir imbang. Nah, tim terakhir di sini Wa bisa lihat sendiri di sini. Di Liga Cup di sini Lillestrøm dia menang, tapi di Liga Norwegia di sini, nah, di kandangnya Lillestrøm dia ngebantai dengan skor 4-1. Untuk 6 terakhir Strømsgodset 3 menang 1 draw 2 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Lillestrøm 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, kita juga, Wa, sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini, Wa, cuma 1 pemain yang tidak bisa bermain untuk di Strømsgodset dan 1 pemain juga nih masing-masing yang masih dipertanyakan. Untuk performanya Strømsgodset bermain di home ya, 3 menang 2 kalah. Dan terakhir di sini Strømsgodset di sini ya Wa bisa sendiri. Di sini performanya lagi menurun, tapi di 3 pekan terakhir di sini Wa bisa sendiri 3 kali kemenangan beruntun. Nah, di sini dia ngebantai. Sedang performanya Lillestrøm bermain di away-nya, 3 menang 2 draw. Nah, terakhirnya di sini Lillestrøm di sini bermain di away-nya cuma sekali melakukan kekalahan dan 4 kali berakhir imbang. Selebihnya ya 5 kali kemenangannya. Nah, kita juga, Wa, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot dengan handicap
Lidstrom yang por, Strum Ghost seperempat, lag-lagan sama setengah, dan sama di sini Strum Ghost yang berbalik, Lidstrom seperempat. Kalau di TF rendernya 2, 3, 4, 3, 2 setengah sama 3 seperempat. Nah, karena perpuluhan kayak gini biasanya terjadi imbang, tapi Wak yakin karena di situ Lidstrom pur setengahnya lagi, kan? Di sini ada di jebakan bandel Wak. Di sini Wak itu bermain aman di lag-lagan di Lidstrom. Kalau di TF rendernya Wak pasang di over di 2 setengahnya, karena biasanya terjadinya draw itu bisa terjadinya 2 sama ataupun dimenang oleh Lidstrom. Oke Wak, lanjut Wak ke Bodo Glimt melawan Alessund. Di klasemennya di sini, Bodo Glimt ini peringkat ke-7 dengan puntu 16, sedangkan Alessund itu sama peringkat ke-8 dengan puntu 16 juga. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 5 kali kemenangan beruntun di Bodo Glimt. Nah, di menit terakhir di sini bisa sendiri. Bodo Glimt itu ngebantai sebanyak 2 kali nih, 3 kali. Tapi di sini di tahun 2020, di sini di tahun 2022. Untuk 6 terakhir Bodo Glimt 4 menang 1 draw 1 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Alessund 3 menang 2 draw 1 kalah. Nah, itu juga Pak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Pak cuma 1 pemain yang tidak bisa bermain untuk di Alessund, sedangkan di Bodo Glimt cuma 2 pemain yang masih dipertanyakan. Untuk performanya Bodo Glimt bermain di home ya, 2 menang 3 draw. Nah, sementara terakhirnya di sini Bodo Glimt ini sebagai tim tuan rumah, dia belum pernah mengalami kekalahan sebanyak nih dalam 10 menit terakhirnya. Di sini dia ya Wak bisa lihat sendiri 6 kali kemenangan dan 4 kali berakhir imbang. Sedang performanya Alessund bermain di away-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Namun terakhirnya di sini Alessund di sini ya menang kekalahan itu sebanyak 3 kali dan 3 kali berakhir imbang. Selebihnya dia 4 kali kemenangannya. Nah, di menit terakhir di sini Wak bisa sendiri. Di klub friendly di sini dia berakhir kalah. Di sini dia berakhir ngebantai. Nah, kita juga Wak pasrah handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot dengan handicap Bodo Glimt yang por, Alessund 1,5, 1,4, 1,34 dan 2. Kalau di TF rendernya 3,4, 3, 3,5 dan 3, 3,4. Nah, di sini purannya cukup besar Wak, apalagi audio over rendernya. Nah, dilihat dari pur 2-nya di situ. Di sini bisa terjadinya terus cuma selisih 2 aja di Bodo Glimt. Karena ya Wak bisa sendiri kan, Bodo Glimt tuh sering ngebantai. Apalagi sebagai tim tuan rumah, dia belum pernah mengalami kekalahan. Nah, di sini Wak untuk pasang di Bodo Glimt di pur di 1/4-nya. Kalau di TF rendernya Wak pasang di over di 3-nya. Prediksi Wak di sini bakalan 3-1 itu bisa terjadi. Oke Wak, lanjut Wak ke Vålerenga melawan ODD Greenlee. Di klasemennya di sini ODD Greenlee ini peringkat ke-13 dengan puntu 12, sedangkan Vålerenga ini peringkat ke-14 dengan puntu 11. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Vålerenga dan 2 kali kemenangan untuk di ODD. Dan sekali berakhir imbang. Nah, di menit terakhir di sini 2 besar sendiri. Di kandangnya Vålerenga di sini dia kena bantai dengan skor 3-0. Tapi di kandangnya ODD di sini dia kalah dengan skor tipis 1-2. Untuk 6 terakhir Vålerenga 2 menang 1 draw 3 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir ODD Greenlee 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah, itu juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak programnya Vålerenga bermain di home-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Dan terakhirnya di sini Vålerenga ini sebagai tim tuan rumah, dia mengalami kekalahan itu 3 kali dan 3 kali berakhir imbang, selebihnya 4 kali kemenangannya. Nah, dan terakhir di sini Wak bisa sendiri, Vålerenga habis kena bantai. Tapi Wak yakin Vålerenga sebagai tim tuan rumah dia nggak kalah juga lagi. Sedang programnya ODD bermain di away-nya 4 menang 1 kalah. Dan terakhirnya di sini ODD di sini ya performanya cukup bagus Wak. Di sini dia menang kalah itu sebanyak 4 kali. Di sini pun dia pun menang kalah itu di babak penalti sebanyak 4 kali dia menang beruntun. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot yang handicap Vålerenga yang por, ODD BK 3/4, 1,5 dan 1/4. Kalau di TF rendernya 2, 3/4, 3, 2,5 dan 3/4. Nah, dilihat dari programnya hampir sama-sama imbang. Tapi untuk dilihat dari head to head kedua tim ini, nah sama-sama imbang ya kan. Di sini purannya cukup bagus di odds di 3/4-nya. Nah, Wak yakin di sini Vålerenga sebagai tim tuan rumah dia bisa selisih 1. Di sini Wak untuk pasang di pur di setengahnya. Kalau di TF rendernya Wak bisa pasang di over di 2,5. Prediksi Wak di sini bakalan 2-1 dimenang oleh Vålerenga. Oke Wak,
Lanjut komen terakhir, Avai melawan Palmeiras. Di klasemennya di sini, Palmeiras ini peringkat pertama dengan poin 28, sedangkan Avai ini peringkat ke-12 dengan poin 17. Dilihat dari head-to-head tim di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di Palmeiras dan sekali kemenangan untuk di Avai. Nah, ini tapi di tahun 2019. Untuk 6 terakhir, Avai 2 menang 1 draw 3 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Palmeiras 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, itu juga sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain. Untuk di Avai ada 3, sedang di Palmeiras ada 2. Untuk performanya Avai bermain di home ya, 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan terakhirnya di sini, Avai di sini sebagai tim tuan rumah, di sini dia menang kalah itu sebanyak 2 kali dan 2 kali berakhir imbang. Selebihnya dia 6 kali kemenangannya. Sedang performanya Palmeiras bermain di away-nya 4 menang 1 kalah. Dan terakhirnya di sini, Palmeiras di sini ya cuma mengalami kekalahan cuma sekali, itu di Sao Paulo. Nah, ini pun 2 kali pertemuan di sini, Selebihnya dia ya berakhir menang. Nah, kita juga, pasarnya di cap ya dikasih bandor. Di sini, bandar dengan cap Palmeiras yang por Avai 3/4, 1,5 dan 1/4. Kalau di TF rendernya 2,5, 2/4, 2, 3/4 dan 2. Nah, di sini porennya ada 1/4. Tuh hati-hati dan over undernya tuh ada 2. Di sini bisa terjadinya jebakan bandot. Ini biasanya terjadinya tuh under ya kan. Ada purannya tuh 2 paling bawah. Tapi yakin di sini bisa terjadinya tuh over. Nah, dilihat dari pasaran pur setengahnya, di situ yakin Palmeiras bisa menang selisih 1. Di sini memperhatikan skornya tuh bakalan 1-2. Oke, Nah, itu dia tim terakhir ya, prediksikan. Jadi kalau soal wamin saat itu wamin ya kalian boleh ambil ikut wamin. Kalian pilih-pilih lah yang situ wamin. Kalau nggak pun nggak masalah. Yang penting di sini harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sahabat-sahabat pencinta Liga Campuran atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke, wamin undur diri dulu. Maaf kok salah kata. Kalau mau tahu info-infonya bisa keluar langsung. Atau kalau mau tahu kita kolaborasi, ya kan? Collab gitu ya kan, tuh bahas tim apa boleh datang ke wamin. Yang penting kita main di satu server dan di tempat yang sama. Dan terima kasih selalu support channel wamin. Salam, yang penting yakin.